Kemudian Allah SWT berfirman, "Wahai Muhammad, maukah engkau melihat neraka?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan penuh kepasrahan, "Wahai Tuhanku, hamba-Mu ini mau melihatnya." Maka Allah memerintahkan para malaikat terdekatnya untuk membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati Israfil, lalu menyerahkannya kepada Jibril dan Mikail agar ia diperlihatkan neraka sebagai peringatan, bukan sebagai hukuman. Dalam perjalanan menuruni lapisan bumi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan tatanan kosmik yang menggetarkan. Tanah tempat berpijak dipikul oleh malaikat agung, berdiri di atas tanduk seekor sapi raksasa. Sapi itu berpijak pada batu. Batu berada di punggung ikan Nun. Ikan itu berada dalam lautan, dan lautan itu berada di atas angin. Sementara angin berada dalam kegelapan yang tak terjangkau pandangan. Tanduk sapi itu bukan 1 atau 2, melainkan 70.000. Di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami betapa kecilnya dunia dibandingkan tatanan ciptaan Allah. Kemudian mereka tiba di pintu neraka. Jibril berseru, "Wahai Malik Zabaniyah, bukakanlah pintu neraka." Penjaga neraka bertanya, "Siapakah kalian?" Jibril menjawab, "Aku Jibril." Maka pintu neraka dibuka. Malik Zabaniyah memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata dengan heran, "Wahai Jibril, mengapa engkau membawa beliau ke sini? Neraka bukan tempatnya." Jibril menjawab, "Ini perintah Allah agar Muhammad melihatnya." Mereka pun masuk. Lapisan-lapisan neraka. Neraka pertama, Jahannam, tempat bagi orang-orang berdosa, mereka yang melanggar batas tanpa penyesalan. Neraka kedua, Jahim, tempat orang-orang sombong yang beribadah demi dipuji dan yang menyembah selain Allah. Neraka ketiga, Sa'ir, api yang menyala tanpa jeda, tempat makhluk perusak dan pembangkang. Neraka keempat, Hutamah, api yang menghancurkan hati, tempat syaiton-syaiton dan para penentang kebenaran. Neraka kelima, Hamim, api mendidih dan cairan busuk, tempat mereka yang mengabaikan solat dan menolak kewajiban zakat. Neraka keenam, Hawiyah, jurang api tanpa dasar, tempat mereka yang meremehkan kesucian diri dan menolak kebenaran risalah. Neraka ketujuh, Qari'ah, tempat bagi mereka yang meringankan kebaikan dan memberatkan kejahatan, serta mereka yang kikir terhadap sesama. Di dalam Jahannam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ular-ular raksasa, kalajengking sebesar gajah, gunung-gunung api, dan padang siksaan yang berlapis-lapis. Di Jahim terdapat ribuan gunung api, dan di setiap gunung ribuan padang api, dan di setiap padang rumah-rumah siksaan yang menyala tanpa henti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemetar, tubuhnya lemah hingga ia terjatuh. Jibril berkata dengan lembut, "Wahai Muhammad, jangan takut. Engkau diperlihatkan semua ini agar kelak pada hari kiamat engkau tidak terkejut." Semakin ke dalam, semakin berat siksaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sungai Jahim. Jaraknya jika diseberangi memerlukan 70 tahun perjalanan. Seandainya setetes airnya jatuh ke dunia, dari timur hingga barat akan menjadi abu. Ia melihat pohon zakum, buahnya menjijikkan dan menyakitkan, dan sungai darah dan nanah yang mengalir deras sebagai minuman para pendosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abbas,
Wahai Abbas, seandainya dari 10 bagian hanya satu yang kuceritakan, tak akan cukup kata menggambarkan dahsyatnya neraka. Ia juga melihat rantai-rantai besi raksasa yang jika dikumpulkan, seluruh rantai dunia tak akan sebanding dengannya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Jibril, di manakah ruh orang-orang kafir yang sedang disiksa?" Jibril menjawab, "Di bawah neraka ketujuh, di tempat bernama Asfala Safilin." Rasulullah SAW berkata, "Aku tidak ingin ke sana, karena tidak ada umatku yang akan sampai ke sana." Maka Rasulullah SAW dikeluarkan dari neraka dan dibawa kembali melewati para malaikat hingga menghadap Allah SWT. Rasulullah SAW bermunajat, "Wahai Tuhanku, hamba memohon agar umatku diselamatkan dari siksa yang mengerikan ini." Allah SWT berfirman, "Wahai Muhammad, ajarkan umatku agar menyayangi anak yatim, memuliakan perempuan, beriman kepadaku, dan beramal saleh. Dengan itulah mereka terlepas dari neraka." Rasulullah SAW menjawab, "Telah hamba junjung seluruh perintahmu." Kemudian Rasulullah SAW melihat tulisan dari arsy Allah, "Subhanal Malikil Jabbar, Subhanal Azizil Ghaffar, Subhanal Wahidil Qahhar." Allah berfirman, "Ajarkan tasbih ini kepada umatku, agar aku ampuni dosa mereka, karena engkau, wahai Muhammad." Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Tuhanku, ibadah apakah yang paling engkau cintai?" Allah SWT berfirman, "Ibadah yang paling aku cintai adalah tidak menyekutukanku dan mengharap ridhaku dengan tulus."